Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Podcast Mar, Podcast Kesehatan Marzuki Madi. Bersama saya Richard Afandi. Hari ini saya sudah bersama seorang psikiater yang luar biasa, yang keren banget, dan kita akan membahas tentang lansia. Karena sebentar lagi kita akan menyambut suatu hari yang luar biasa, yaitu Hari Lanjut Usia. Dan tema kita kali ini adalah keluarga hebat, caregiver bersahabat, lansia sehat. Nah, hari ini kita akan langsung saja ngobrol sama Dr. Yuniar Pukukesuma, spesialis kesehatan jiwa. Yeah. Halo dok. Halo Richard. Iya, terima kasih ya nih teman-teman semua nih. Kita mau ngomongin tentang lansia. Nah, keren nih dok. Ini kalau saya lihat di pergerakan lansia sekarang itu pertumbuhan kualitas kesehatannya kayaknya makin tinggi ya dok ya. Dan angka hidupnya lebih besar sekarang ya dok. Dan itu menurut dokter nih, apakah itu mempengaruhi Indonesia ini menjadi lebih baik atau seperti apa dok? Jadi kalau kita melihat angka harapan hidup yang semakin meningkat, berarti sebenarnya kesehatan kita juga meningkat dong ya. Betul, jadi banyak penyakit infeksi itu bisa diobati, jadi kematian juga bisa sedikit ditunda sehingga masa hidup lebih panjang. Sampai 72 tahun kalau untuk tahun itu data dari tahun 2022 ya. Tapi yang bermasalah adalah kita nggak ngomongin lagi cuman harapan hidup. Oh iya. Kita juga harus melihat seberapa sih umur sehatnya si lansia itu. Nah, itu penting banget dok. Karena gini, ternyata hasil data yang sekarang umur sehatnya lansia Indonesia masih 62 tahun. Waduh, jauh banget ya. Sedangkan umur hidupnya 72 tahun. Jadi kalaupun dia sampai umur 72 tahun, dia ada 10 tahun sakit. Nah itu tuh PR kita sama-sama. Benar dok. Apalagi kita kalau ngedenger orang nih banyak ngomong, misalkan orang tuanya pikun atau lupa, ya maklumin aja namanya juga udah tua gitu, atau sakit-sakit pinggang gitu, ya namanya juga udah tua. Itu kan sebenarnya kalau dari segi kesehatan memaklumi itu sebenarnya nggak bagus ya dok ya sebenarnya. Iya, itu tadi yang tadi dimaklumin kan itu bukan sesuatu yang nggak boleh malahan. Iya ya. Kenapa? Karena ya pikun. Siapa sih yang mau pikun? Benar. Karena tadi walaupun ya kalau kita dikasih umur panjang, tapi kalau kita 20 tahun pikun, emang kita rasa hidup? Iya. Enggak kan? Hidup enggak, mati enggak ntar jadinya. Kasihan juga keluarga ya dok ya. Iya, karena itu bebannya berat loh. Beban merawat orang caregiver tadi, makanya tadi tuh temanya Hari Lansia aja itu tentang keluarga, tentang caregiver, karena lansia itu juga sangat bergantung sama sosialnya. Sosialnya ya dok ya. Benar. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita hanya pikir kalau udah pikun maklum gitu. Ya, nggak boleh ya bahkan nggak boleh. Justru kalau bisa dicegah, jangan sampai pikun. Nah itu tuh penting banget berarti ya kesehatan lansia itu, dan berarti kita harus belajar dong ya dok. Bagaimana sih kita menjaga kesehatan lansia itu? Nah dokter kan apalagi di kejiwaan ya dok. Nah secara kejiwaan kan kita kadang-kadang kayak tadi lupa tadi, banyak orang nggak paham bahwa kelupaan itu ya itu hanya penuaan gitu, atau kejadian-kejadian sakit pada lansia yang berhubungan ada yang pergi tiba-tiba dia nggak sadar, nggak tahu pulang, itu juga kadang-kadang menurut mereka itu mah karena memang udah usia mereka jadinya nggak ingat gitu. Nah itu kan berbahaya, bahkan butuh support system yang bagus. Nah menurut dokter tips-tips apa sih bagaimana keluarga gitu supaya bisa menjaga lansia dengan baik seperti itu? Jadi tadi kan sebenarnya lansia sehat ataupun tadi yang kita harapkan bahwa orang Indonesia itu nanti harapan hidupnya 72, hidup sehatnya juga sampai 72 gitu kan. Nah itu yang perlu diamati sama keluarga itu dari mulai pralansianya. Karena apa? Karena semua itu sangat mempengaruhi. Jadi menjadi lansia yang sehat nih ya, itu ada faktor secara dirinya nih. Misalnya tadi kan sebenarnya secara tadi kenapa orang selalu bilang maklum sudah tua? Karena memang kita tahu tua itu nggak ada obatnya. Misalnya ada proses di sel jadi menua, terus nanti pendengaran sudah mulai agak berkurang, penglihatan sudah mulai berkurang. Itu memang secara fisiologis itu akan terjadi untuk kita semua. Pasti ya dok. Pasti ya. Karena kan di dalam Al-Quran sudah dinyatakan obat yang nggak ada obatnya adalah obat tua. Jadi itu kan. Nah itu namanya sebenarnya itu secara fisiologis itu akan terjadi. Tapi yang nggak boleh adalah jangan sampai si penurunan dari usianya itu jadi merusak keseimbangannya dia nih, keseimbangan tubuhnya.
Karena kalau gini, kalau udah semakin tua, sakit aja misal 1 demam, dia untuk pulihnya lebih lama daripada orang usia muda gitu ya. Terus dia untuk bisa kembali biasanya juga butuh biaya biasanya lebih mahal, membutuhkan juga dukungan keluarga, ada caregiver yang ngerawatnya. Nah, jadi pencegahan yang utama adalah bagaimana caranya kita mulai dong perbaiki ya, lifestyle hidup kita. Kita hidup lebih sehat, lebih teratur, makan, olahraga juga. Itu untuk menjaga supaya hasil akhir nanti lansia sehatnya tercapai ya. Dan itu sama satu, yang lain adalah faktor ekstrogen di luarnya nih. Lingkungan ya. Terus adaptasi terhadap perubahan, misalnya dia jadi pensiun, secara ekonomi kan dia menurun. Iya betul, benar. Jangan dong dulu gaya waktu jadi pejabat ini ya dok ya. Ini itu masih dibawa sampai pensiun. Akhirnya kan dia jadi masalah juga. Jadi stres lah, jadi nggak bisa tidur, jadi nggak enak sama orang. Benar. Jadi lansia yang sehat adalah lansia yang mampu bisa nih kira-kira ya. Aku nih sekarang sudah mulai kurang nih misalnya secara ekonomi, adaptasi dong, jadi perbaiki, kurangi hal-hal yang mubazir gitu ya. Terus sekarang kok saya udah mulai nggak begitu ingat. Nah, bagaimana caranya saya mengoptimalkan apa yang masih ada di diri saya? Misalnya bikin catatan ya. Terus kita latihan TTS sambil daya ingatnya ya dok. Terus ngobrol sama orang, mengingat teman-teman dulu. Itu juga salah satu kita mengoptimalkan apa yang kita punya. Yang ketiga adalah kita juga harus belajar menerima, ya, beradaptasi namanya. Jangan lagi memaksakan bahwa saya dulu gini, saya sekarang harus gini gitu. Jadi lansianya harus sadar ya kemampuannya seperti apa. Bahwa dia udah mulai berkurang, terus udah mulai bisa memilih. Betul. Jadi kalau yang sekarang dulu saya bisa nih begadang, misalnya nonton nggak apa-apa. Nah sekarang kok kalau begadang sedikit badan sakit, berarti udah nggak boleh dong. Jadi mulai seleksi aktivitas yang masih mampu dilakukan. Jangan memaksakan. Kalau memang sudah nggak mampu ya jangan diterusin. Jadi istilahnya tidak memanjakan, tapi juga tidak memaksakan ya dok. Iya itu. Jadi dicari porsi yang sesuai dengan si lansianya. Nah kan kata orang itu ada pepatah bilang kalau seorang ibu atau seorang orang tua gitu ya bisa mengasuh banyak anak, tapi banyak anak belum tentu bisa mengasuh orang tua, apalagi ini lansia gitu ya. Nah biasanya kan ada caregiver dan ada juga support system yang lain, baik itu anggota keluarga, anak atau cucu gitu ya, ataupun dia ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya. Nah itu biasanya untuk kesehatan lansia ini apa sih yang harus diperhatikan sih dok? Ya tadi karena saya bilang ya support system atau sosial, karena kita tahu bahwa gangguan itu kan nggak bisa cuma satu fisik aja, pasti ada psikologis ya, pasti ada ekonomi atau sosial. Itu yang mesti dipersiapkan. Apalagi misalnya nih pembiayaan, kira-kira nih ya tadi lansianya di dalam satu keluarga udah harus kita bayangin nih, ini kayaknya dia punya misalnya apakah dia punya BPJS apa enggak, terus untuk apakah dia punya pensiun atau enggak, terus bagaimana sih anak-anaknya. Karena tadi keterlibatan anak-anak nggak bisa kita ini itu penting banget deh. Karena tadi caregiver kan juga belum tentu harus ya bisa aja sih kalau mau mampu ya bayar ya. Tapi kalau nggak mampu nggak semua bisa kan. Jadi nanti dari 5 anak misalnya kalau dia punya 5 anak kita tanya masing-masing apa sih kontribusinya. Mungkin ada kontribusi waktu, ada yang kontribusi uang, ada yang mungkin kontribusi ya dianya ya misalnya mendaftarkan ke rumah sakit ya, check up ya. Terus nanti ada yang gantian menemani. Itu dan jangan sampai hanya dibebankan sama satu orang saja. Nanti burnout akhirnya si lansianya malah tambah terlantar. Betul, ini yang kadang-kadang sering kita alami justru seperti itu yang tadi dokter bilang. Jadi ada banyak anak, ada juga orang-orang terdekat, tapi mereka hanya mengandalkan satu orang, akhirnya lansianya malah terlantar gitu kan dok. Dan ada beberapa mungkin keluarga yang memilih caregiver tadi ya dok. Nah kira-kira sebenarnya caregiver itu kan dia mengurusi kesehatan baik secara fisik maupun secara mental seharusnya ya dok ya. Nah sikapnya baik si caregiver atau mungkin yang tidak punya caregiver, mungkin keluarga terdekat yang mengurusi lansia ini supaya sehat jiwanya, gimana dok biasanya? Ya jadi tadi kan kalau tergantung kondisi lansia ya. Kalau lansia memang
kan lansia itu ada 3 tingkatan. Dia misalnya apakah memang mandiri, kalau mandiri berarti kan hanya ditemani supaya dia nggak kesepian ya. Terus kalau dia mulai ada disabilitas tapi ringan, misalnya dia hanya dibantu kalau bangun, dibantu diantarkan ke kamar mandi, berarti kan beban si caregivernya belum terlalu berat ya. Ini kan sebenarnya bisa nih dicari ya, gantiannya karena kan hanya menemani ya. Nah yang paling susah, yang paling biasanya paling dikeluhkan kalau si caregiver ini untuk merawat lansia yang disabilitasnya berat. Kalau yang infantil gitu Dok, yang kayak anak kecil kan ada tuh yang seperti itu. Itu yang berat kan? Berat. Nah ini biasanya caregivernya juga udah harus juga mementingkan kesehatannya nih. Jangan sampai bahwa dia juga tetap harus punya me time. Punya teman buat sharing. Cari grup misalnya tadi kalau dia memang demensia kan ada Alzheimer ya. Komunitas, terus komunitas lansia, komunitas caregiver untuk sharing. Atau mungkin juga dia juga tetap harus sharing juga kalau dia memang memerlukan ke tenaga kesehatan ya, ke psikolog atau ke psikiater atau ke perawat jiwa. Itu dia juga harus keluar. Betul. Jadi harus punya pengetahuan ya Dok, yang cukup selain skill tadi ya, skill, pengetahuan dan empati dia juga harus tinggi. Dan jangan sampai burn out ya, walaupun keluarga dia yang ngasuh, tapi jangan sampai dia kecapean dan akhirnya malah nantinya malah mengganggu juga, dia nggak mau merawat lagi, malah kasihan keluarganya ya. Terlantar kan. Jadi biasanya sih ada di beberapa pelatihan caregiver yang bersertifikat atau maksudnya memang dia yang bagus tuh si caregiver itu dia ada dikasih waktu kayak sama lah kayak kita kerja. Dia tetap punya jatah cuti, dia tetap punya jatah jalan-jalan itu ya, hangout itu berlaku tetap. Juga untuk keluarga ya Dok ya. Iya, nanti itulah komitmen keluarga untuk ngegantiin. Betul. Kan alhamdulillah nih selama ini ada yang ngegantiin ya, sesekali keluarganya dong yang dampingin. Nah itu yang harus dikomunikasikan di awal. Jangan sampai setelah dia merasa mampu, taunya dia nggak mampu, yang ada nanti akhirnya malah merawatnya tidak ikhlas, malah menyakiti ya Dok. Gak sabaran, malah membentak lansianya, malah menelantarkan. Nah itu kan kasihan ya, jangan sampailah gitu. Nah Dok, berarti kan tadi kan dokter bilang harus ada pencegahan berarti dari sebelum lansia ya Dok ya. Nah ini kebetulan kan kita dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor nih. Kira-kira pencegahan yang mungkin bisa dilakukan di rumah atau misalkan ke tempat perawatan atau ke rumah sakit gitu yang harus dia lakukan, baik check up ataupun itu, apa sih Dok yang bisa kita lakukan gitu? Ya deteksi dini sebenarnya. Deteksi dini. Jadi satu yang lansia yang harus deteksi tadi gangguan tadi, dia juga harus general check up ya di MCU supaya tahu nih saya ini nih yang katanya sehat, ternyata jangan-jangan sudah mulai ada pengeroposan, sudah ada masalah di ginjal, masalah darah tinggi. Nanti tetap harus regular check up. Walaupun mungkin sekarang dinyatain sehat, 6 bulan cek lagi gitu. Itu mulai dari pralansia tuh untuk mempersiapkan. Nah, sudah itu selain dia fisik, dia juga harus mulai melakukan pemeriksaan kognitif. Kita alhamdulillah nih ya di PGTA di Marzuki Mahdi ini ada namanya polimemori. Memori itu keren banget tuh. Apa tuh Dok? Nah, jadi di polimemori ini kita akan melakukan tes pakai aplikasi dari komputer ya. Jadi kita ada alatnya. Dia akan dinilai mana yang masih jadi gini. Kan kemampuan kognitif itu kan luas ya, banyak bagian-bagiannya gitu, misalnya daya ingat, konsentrasi, keputusan, terus bagaimana dia menata kegiatan. Nah itu nanti semua dinilai. Nah nanti kita kasih tanda nih, oh ini sudah mulai berkurang, apa yang mesti dilakukan. Misalnya aktivitas mana nih untuk mengurangi, misalnya dia udah mulai gangguan daya ingat ya, udah mulai lupa-lupa, apa yang mesti dilakukan. Latihan di rumah ya Dok ya. Terus kok dia sekarang mulai terganggu nih, kok saya kalau mau melakukan sesuatu kok saya mulai nggak terarah misalnya. Jadi berarti kan fungsi eksekutifnya yang terganggu. Nah itu nanti hasilnya ada. Nah itu juga nanti kita kasih tahu, oh Pak berarti nih Bapak yang sering nih yang kita takutin, beberapa lansia merasa dia masih mampu, sehat-sehat aja. Gitu ya. Tahu-taunya dia masih pengen nyupir nih. Padahal ternyata fungsi eksekutif udah mulai terganggu, fisiospasial terganggu. Nah itu yang banyaknya akhirnya jadi kecelakaan.
Bahaya juga ya, Dok, ya? Jadi makanya itu pemeriksaan atau deteksi dini itu jauh lebih baik, Penting ya, lebih penting. penting Jadi banget. kalau memang sudah ketahuan di mana, itu kan bisa diintervensi lebih awal. Betul. Kenapa? Karena kalau sudah sampai dia benar-benar demensia, itu nggak ada obatnya. Oke, tadi Dok, kita kan ngobrolin memeriksa memori, kognitif tadi ya, Dok ya. Nah, itu kan salah satu layanan juga di Marzuki Mahdi ya, Dok. Atau mungkin bisa dibilang unggulan juga ya buat kita gitu. Nah, boleh dong, Dok, ceritakan sedikit mungkin ke masyarakat yang belum tahu seperti apa sih layanan untuk kognitif tadi itu yang ada di Marzuki Mahdi atau untuk lansia seperti itu. Gimana, Dok? Ya, jadi alhamdulillah ya di Marzuki Mahdi ini kita sudah mempunyai layanan satu pintu untuk lansia. Jadi ada namanya Geraha Ismaya atau Geraha Gedung Ismaya keren, ya. Di situ layanannya komprehensif karena mulai dari pendaftaran, ruang tunggu, obat, itu semua dokter spesialis tuh satu tempat. Iya. Jadi kalau misalnya nih lansianya butuh ke psikiater, butuh ke dokter neurolog, butuh ke penyakit dalam, selesai di hari itu. Ya. Walaupun dia pakai BPJS ataupun enggak, itu sama pelayanannya. Kita nggak membedakan. Betul, itu keren banget, Dok, karena di tempat-tempat lain itu kan kadang-kadang kita mau ke poli satu ke poli lain tuh harus jalan jauh dulu gitu, atau kadang-kadang ngurus ini ngurus itu dulu di beda-beda tempat. Nah, ini di satu tempat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Wah, makanya itu loh salah satu kebanggaan, dan ini satu-satunya di Kota Bogor. Wah, itu satu-satunya tuh. Bangga banget nih. Kalau udah satu-satunya berarti kalau mau nyari ya cuma di sini. Iya, gitu karena di sini loh yang memang udah melakukan pelayanan pemeriksaan geriatri yang komprehensif. Di rumah sakit lain tuh masih terpisah-pisah. Pendaftaran juga masih nyatu dengan yang dewasa. Nah, kalau kita enggak, jadi kita mau di satu pintu, mendaftar pun di situ ya. Terus kalau mau melakukan tadi pemeriksaan memori pun juga di situ gitu. Biasanya kita juga menerima ya pemeriksaan kelayakan haji tuh. Misalnya dari kiriman dari puskesmas. Nah, itu pun kita juga lakukan di situ. Jadi banyak sih, alhamdulillah ya. Jadi cukup lengkap. Dan memang bisa dibilang terobosan di Kota Bogor ya, Dok ya. Dan mudah-mudahan jadi duplikasi juga buat rumah sakit di Indonesia. Kita jadi bisa memberikan contoh bahwa lansia itu memang penting untuk kita jaga ya, Dok ya. Iya. Nah, selain dijaganya total, ya, fisik, psikologis, sama ini ya masalah sosialnya juga. Karena kita juga ada psikolog ya, kita ada ahli gizi, terus kita juga punya penyakit dalam, dokter rehab medis, neurolog, dokter jantung, dokter paru, itu dokter penyakit dalam itu lengkap di situ semua. Iya, karena yang kita tahu memang kalau misalkan lansia itu kan menyeluruh ya, Dok ya. Bisa jadi terjadi gangguan atau kerusakan sel-selnya, penuaan itu kan menyeluruh gitu ya. Jadi dengan pemeriksaan yang menyeluruh otomatis kita bisa menjaga orang tua kita gitu ya dengan total ya, Dok ya. Jadi bisa komprehensif maksudnya. Jadi berbagai ilmu ya sesuai sama kebutuhan lansia. Dan kita tahu bahwa lansia itu kan biasanya penyakitnya banyak. Betul. Nah, kalau misalnya dia berobat pisah-pisah, mungkin aja ada interaksi obat. Dan yang kita takutkan adalah penyakit itu iatrogenik namanya. Penyakit akibat berobat yang berlebihan. Obatnya kebanyakan. Terus tindakan-tindakan medisnya harusnya nggak sampai seperti itu. Jadi itu dilakukan juga ditambahin. Kadang lansia tuh bisa satu kresek loh nanti obatnya. Iya, karena memang kalau terintegrasi kan enak ya, Dok ya. Apalagi dokternya saling ini ya. Kita ada data kan. Jadi kita bisa tahu, oh ya dokter itu sudah ngasih ini, kita nggak kasih ini karena obat ini bahaya dengan obat itu. Jadi di Isma ya, alhamdulillah kita ada farmasinya. Jadi ada apoteker yang menilai. Dok, nggak boleh, Dok, obat ini nanti bahaya. Jadi kita harapkan gitu dengan Ismaya ini nanti multi drug bisa diawasi. Wah, keren. Ya, jadi jangan sampai pakai obat berlebihan. Terus edukasi bagaimana dia hidupnya, gizinya, makanannya, itu kita lakukan. Terus preventif juga. Kalau memang sudah ada tanda-tanda, kita akan langsung refer ke yang lebih ahli, misalnya ke penyakit dalam. Atau kita memang butuh nih pemeriksaan lebih lanjut untuk jangan-jangan ini ada masalah ya, bisa ke laboratorium. Terus dia harus fisioterapi misalnya, dia juga nanti akan ke fisioterapi gitu. Ya, jadi di situ pun ada kita alat lengkap untuk fisioterapi, untuk terapis juga ada. Wah, keren banget. Berarti dengan semua kelengkapan itu berarti itu kalau menurut dokter nih, dari sekian banyak
penyakit yang tadi disebutkan mungkin ada gitu ya pada lansia gitu ya. Untuk saat ini nih kalau kita ngomongin jiwa ya, itu yang paling harus diperhatikan saat ini apa sih? Depresi. Depresi ini tetap yang paling tinggi ya. Dan di WHO sendiri dikatakan bahwa dia akan menjadi penyakit keempat tertinggi. Oh gitu. Jadi kalau kita bisa nih, itu yang harus kita intervensi di awal. Oke. Gara-gara apa tuh dok biasanya depresinya? Kan sekarang bisa kita lihat ya bahwa penyebab gangguan jiwa itu kan nggak satu, pasti ada biologinya, ada psikologinya, ada sosialnya kan. Nah biologi bisa saja tadi karena dia mulai banyak menurunan ya, adaptasi dia udah mulai nggak bisa, tapi dia belum bisa menerima, akhirnya psikologisnya jadi terkena, belum bisa menerima kondisinya, terus mungkin banyak harapan-harapan yang dulu ya dia belum tercapai post gitu power kan, syndrome juga ya dok ya salah satunya itu ya. bisa gitu, jadi itu faktor psikologis kan berarti. Belum lagi ternyata sosialnya, dia mulai merasa nggak dianggap, kesepian ya dok kesepian, kok teman-temannya udah banyak yang meninggal atau pasangan hidupnya juga sudah meninggal. Itu juga bisa kayaknya itu menjadi penyumbang terbanyak. Wah luar biasa. Kasus depresi yang seperti tadi saya bilang, depresi kalau nggak diobatin secara bagus gitu dari baik, misalnya mulai deteksinya, pengobatannya ya, pengobatan sosial dan semuanya itu dalam 2 tahun dia akan menurun dan akan menjadi demensia. Wah bahaya ya dok ya. Bahaya banget. Jadi kalau udah demensia tadi yang nggak ada obatnya ya dok ya. Nah itu udah penurunan. Nah kalau gitu berarti ini bukan cuma fisik, jiwa pun lansia itu harus dijaga gitu ya dok. Nah kita ini kan menyambut hari lanjut usia nih. Ini kan dari temanya saja udah kita harus membuat lansia ini menjadi lebih positif. Nah, kira-kira nih closing speech dari dokter nih. Kalau untuk lansia kita, lansia Indonesia nih, pesan-pesan buat para caregiver yang menonton hari ini gitu ya, atau para keluarga yang menonton hari ini, dan buat para lansia juga yang pengen menjaga dirinya, kira-kira apa pesannya dok nih? Pesannya adalah satu, kita sadari itu penting, sadari status fisik saya udah mulai seperti apa, dan jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang kedua, mulai menerima ya, mungkin kita dulu adalah orang yang punya power, atau kita dulu adalah orang yang bisa mengatur semua gitu. Sekarang tiba-tiba berbeda ya, mulai menyadari segala keterbatasan. Betul. Lalu kalau kita sudah menyadari, kita mensyukuri, lalu kita adaptasi. Lalu akhirnya kita jalani hidup kita sekualitas hidup yang terbaik yang kita punya. Insya Allah nih semua lansia di Indonesia bisa menjadi lansia yang sehat. Amin. Ya, luar biasa podcast kita hari ini, dan mudah-mudahan itu bisa membawa kesehatan bagi rakyat Indonesia tentunya, dan membuat lansia-lansia di Indonesia semakin sehat baik fisik dan juga secara jiwa. Oke, saya Richard Afandi, host dari Podcast Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi Bogor. Saya pamit undur diri bersama Dr. Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.